Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari siapkan hati, kita akan mengikuti ibadah unit di malam hari ini. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan kami bersyukur di malam hari ini Tuhan, kami dapat mengikuti kembali ibadah persekutuan unit. Tuhan kiranya berkenan pada ibadah kami di malam hari ini. Lalu Tuhan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berilah kami hikmat dan pengertian ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, lalu mempraktekannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati hamba yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah persekutuan unit di malam hari ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Bilangan pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16 dengan judul firman Tuhan, pemberontakan Miriam dan Harun. Demikian firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja, bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam setiap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun pada Paran. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, tema bulanan yang diangkat yaitu membangun kehidupan umat
yang sehat rohani dan jasmani. Dan tema mingguannya adalah hidup dalam kelemah lembutan. Persekutuan unit yang diberkati oleh Tuhan, lemah lembut dapat berarti mudah dibentuk, lentur, dan tidak kaku. Menundukkan diri pada kehendak Allah. Musa disebut sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Bukan berarti ia tidak pernah marah. Ia sering marah dan dosa terbesarnya juga karena marah. Namun, ia belajar untuk menahan diri dan bersikap lemah lembut pada saat yang tepat. Ketika ditentang oleh Miriam dan Harun, ia tidak membela dirinya. Tuhanlah yang membela Musa dengan memaparkan keistimewaannya di hadapan Miriam dan Harun. Miriam mendapatkan hukuman berupa penyakit kusta. Kusta adalah lambang tula atau hukuman Tuhan kepada Miriam. Orang kusta harus dikucilkan. Melihat itu, Harun memohon agar mereka dilepaskan dari hukuman. Tanpa menunda-nunda, Musa pun berseru kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Dan hati Tuhan tertuju kepada Musa, dan Tuhan mengindahkan permohonan Musa. Tuhan tetap menghukum Miriam, tetapi hanya sepanjang 7 hari lamanya. Inilah bukti kelemah lembutan Musa. Di satu sisi, ia sama sekali tidak merasa bersuka cita atas pembalasan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap saudaranya. Di sisi lain, ia tetap tunduk kepada kehendak Allah. Persekutuan unit yang diberkati oleh Tuhan, kelemah lembutan merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan iman kita. Begitu pentingnya, Tuhan Yesus bahkan berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Pesan penting ini yang disampaikan oleh Yesus hadir sebagai rangkaian ucapan bahagia yang diucapkan Yesus dalam khotbahnya di atas bukit. Orang yang memiliki sikap seperti inilah yang dikatakan Yesus akan memiliki bumi. Tuhan akan memberikan bumi kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah, dan orang yang penuh dengan kelemah lembutan. Bukan kepada orang yang pendek kesabarannya, yang cepat emosi, yang kasar, cepat mengeluh, lekas panas, dan keras hati, serta kepalanya. Lemah lembut bukan saja menyangkut sikap hati, tetapi juga tingkah laku. Kelemah lembutan erat kaitannya dengan pengendalian diri, kerendahan hati, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kebahagiaan akan dialami oleh orang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh Allah. Keluarga terkasih, dalam renungan kita di malam hari ini ada 3 poin inti dari manfaat kelemah lembutan. Mari kita lihat bersama di poin pertamanya. Kelemah lembutan akan mampu membuat kita tidak gampang terpancing emosi dan mudah tersinggung. Kemudian poinnya yang kedua, kelemah lembutan akan menghindarkan kita dari perdebatan-perdebatan yang didasari ego yang tidak konstruktif, bahkan sia-sia. Dan poin yang terakhir, bahwa kelemah lembutan akan membuat kita tidak mendendam dan mampu mengampuni. Orang yang memiliki karakter lemah lembut bagaikan memakai perhiasan batinia yang mahal harganya dan yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita dapat lihat itu di 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang keempat. Saudara kekasih, akibatnya
mereka akan menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan, inti dari kelemah lembutan yang mau disampaikan pada malam hari ini bahwa milikilah hati yang lemah lembut dalam hidup dan jangan biarkan ego menguasai dalam sikap dan tindakan kita. Roh Kudus menolong. Amin. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, kita ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk persekutuan ibadah unit di malam hari ini yang boleh tercipta dan boleh berjalan dengan baik Bapa oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan. Kiranya teladan dari sikap kelemah lembutan Nabi Musa ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan dapat meneladaninya ya Bapa, dapat kami implementasikan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan dalam persekutuan bergereja. Tuhan Yesus Allah yang baik, firman Tuhan adalah kekuatan, dan kami menyadari sungguh Bapa bahwa hidup tanpa dituntun oleh firman Tuhan, sesungguhnya kehidupan kami akan gersang dan kosong. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah kami dan tuntunlah kami selalu ya Bapa, jemaat Tuhan Immanuel Ternate ini ya Bapa, dalam menapaki hari-hari hidup ke depan. Kiranya kami selalu ada di dalam firman-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kekal kudus, di malam hari ini ya Tuhan, kami mendoakan persembahan yang telah kami berikan. Berkenanlah Tuhan menerima persembahan kami, baik itu dari kelebihan maupun dari kekurangan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Allah kekal kudus, kami mau mendoakan untuk majelis jemaat dalam programnya dari tanggal 22 sampai tanggal 25 November 2020. Rencananya kami akan melakukan perkunjungan akhir tahun. Tuhan kiranya memberkati
pelayanan majelis jemaat perangkat Tuhan ya Bapa. Yang dalam perencanaan ini Tuhan, kami memohon kekuatan bimbingan daripada Engkau Tuhan. Perkunjungan akhir tahun ya Bapa, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir Bapa, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Lalu kami juga mau mendoakan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah mereka, maupun yang berada di mana saja ya Bapa dalam rangka tugas dan kerja mereka. Tuhan menjaga dan melindungi mereka semua ya Bapa. Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, keluarga-keluarga dari jemaat GPM Immanuel Ternate ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, inilah doa dan sembahyang kami Bapa, berkenanlah Tuhan menerimanya Bapa. Bapa, kami mau sambut berkat daripada Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai umat Tuhan mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah persekutuan unit di malam hari ini. Kiranya umat Tuhan dimanapun berada selalu diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Ibadah selesai. Shalom.